equity investment bagian debt investment ya, investasi dalam bentuk utang. Berarti kita membeli obligasi. Kalau equity investment investasi dalam bentuk saham, kita membeli saham ya, kita membeli saham sini. Equity investment. Waktu kalian belajar prinsipal ya, berapa? 2 tahun lalu ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Kalian belajar prinsipal, ini sudah kalian dapatkan sebenarnya. Materinya juga tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda dengan yang kalian pelajari di prinsipal ya. Untuk yang equity investment, investasi dalam bentuk saham, kita sebagai pembeli saham di sini posisinya ya. Ketika membeli saham ini misalkan nih, ketika membeli saham kadang kita bayar bayar broker atau bayar pialang ya, bayar broker atau bayar pialang. Nah, ketika ada pembayaran untuk broker atau pialang, ini kita pisahkan ya, kita pisahkan sendiri ke commission expense. Jadi tidak jadi satu ke akun equity investment. Jadi ketika kita beli saham ya, ketika kita sebagai investor, posisi sebagai investor, ketika beli saham maka kita akan catat sebesar harga perolehannya ya. Tapi untuk yang biaya terkait pialang atau broker kita pisahkan sendiri ke akun commission expense. Jadi nanti jurnal untuk perolehannya ketika kita beli saham debitnya equity investment ya. Kalau di prinsipal kalian mengenalnya share investment ya, itu sama aja. Ya, equity investment, kemudian kalau ada komisi broker atau pialang berarti kita jurnal sebagai commission expense ya, si debit. Kemudian kreditnya kas untuk pembayaran saham dan pembayaran komisi dari broker tersebut. Kemudian kalau equity investment nanti klasifikasinya itu tergantung proporsi atau persentase kepemilikan saham. Kalau di standar sebenarnya tidak di PSAK itu nggak disebutkan ya. Tidak disebutkan ini 0 sampai 20, 20 sampai 50, 50 sampai 100. Tapi penyebutannya lebih ke pengaruh ya. Lebih ke pengaruh. Apakah kita sebagai investor ketika membeli saham itu ya, pengaruh kita itu, apakah pengaruh kita sebagai investor itu atau kita ini mengendalikan perusahaan ya, kita mengendalikan perusahaan. Jadi acuannya sebenarnya nih ya, yang pengaruh ya, level dari pengaruh. Tapi kadang susah mengkuantifikasi kalau nggak punya pengaruh itu berapa persen sih gitu ya. Kemudian kalau yang pengaruhnya signifikan itu berapa persen. Maka kita pakai kuantifikasi nih, kalau yang levelnya tidak punya pengaruh atau pengaruhnya kecil, itu jika kita memiliki proporsi saham dari investi itu 0 sampai dengan kurang dari 20%. Kalau pengaruh kita signifikan, itu jika kita memiliki saham investi 20 sampai dengan 50%. Kemudian level pengaruh kita itu dianggap mengendalikan ya, mengendalikan ketika kita memiliki saham investi lebih dari 50%. Ya, jadi ini misalkan 50,1, nah itu sudah mengendalikan ya, harus lebih dari 50%. Untuk pencatatannya ya, untuk pencatatannya kalau 0 sampai kurang dari 20%, kita akan menggunakan metode fair value. Artinya nanti di setiap akhir periode kita harus menyesuaikan ke nilai fair value. Kemudian kalau kepemilikan saham kita 20 sampai dengan 50%, maka kita akan mencatatnya menggunakan metode ekuitas. Kemudian kalau kepemilikan kita lebih dari 50%, maka kita akan mencatat dengan metode konsolidasi. Kalau yang metode konsolidasi ini berarti nanti sudah ada hubungan antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Ya, jadi yang memiliki saham ya, memiliki pemilik saham yang lebih besar, ya pemilik saham yang misalkan kita beli saham, kemudian kita beli 51%-nya ya. Berarti kita sebagai parent ya, perusahaan induknya. Yang kita beli sahamnya itu akan jadi perusahaan anak atau subsidiary. Untuk chapter ini kita bahasnya fokus di 2 metode ya. Jadi yang pencatatan menggunakan metode fair value dan pencatatan yang menggunakan metode ekuitas.
Untuk yang menggunakan metode konsolidasi, ini kalian peroleh nanti di Advanced Accounting semester depan. Ya. Ini klasifikasi dan perbedaan pencatatannya. Untuk yang kepemilikan saham kurang dari 20% ya, tadi mencatatnya menggunakan metode fair value ya, di akhir periode akan disesuaikan ke nilai fair value atau nilai wajarnya. Ini ya untuk yang klasifikasi kepemilikan yang kurang dari 20% ini dibagi lagi jadi dua. Ada investasi yang sifatnya trading dan investasi yang sifatnya non trading. Bedanya di mana? Kalau yang investasi sifatnya trading, ini sama seperti di debt investment ya. Jadi nanti penyesuaian ke fair value ya, untuk akun unrealized gain atau loss ya, itu nanti masuk atau kita catat sebagai bagian dari net income. Sedangkan kalau yang investasi yang sifatnya non trading, penyesuaian ke nilai fair value-nya akan kita catat sebagai OCI ya. Nanti masuknya sebagai bagian dari ekuitas. Kalau yang menggunakan metode ekuitas ya, nanti di tiap akhir periode tidak perlu menyesuaikan ke nilai wajarnya ya. Tidak perlu menyesuaikan ke nilai wajarnya. Perbedaannya apa saja nanti pencatatannya gitu ya. Ketika perolehan baik yang kepemilikan kurang dari 20% maupun yang kepemilikan 20 sampai dengan 50% ya, ketika perolehan jurnalnya sama ya. Equity investment, kreditnya kas ya kalau mengeluarkan kas. Kemudian misalkan si investee ini perusahaan yang sahamnya kita beli, itu investee mengumumkan dividen ya, mengumumkan dan bayar dividen. Ketika kita sebagai investor menerima dividennya, kalau yang tadi pencatatan menggunakan metode fair value, maka akan kita catat kas dividennya itu sebagai dividen revenue. Jadi nanti jurnalnya nih kalau kita menggunakan metode fair value, ketika kita menerima kas dividen, debitnya adalah kas, ya, kita menerima kas ya, kreditnya adalah dividen revenue. Ya, dividen revenue. Kemudian kalau yang menggunakan metode equity seperti apa? Kalau yang menggunakan metode ekuitas, pembagian kas dividen oleh investee akan kita catat sebagai pengurang nilai investasi. Jadi debitnya kas ya, tetap menerima kas, tapi kreditnya adalah equity investment. Jadi justru nilai investasinya itu berkurang. Nah itu perbedaannya. Perbedaan yang pertama dari segi ketika menerima kas dividen. Kemudian yang kedua, ketika si investee mengumumkan adanya laba. Ya, kalau si investee mengumumkan laba, misalkan nih laba investee misalkan 100 juta. Kalau kita menggunakan metode fair value, investor tidak akan mencatat apapun. Nah, jadi dia ketika investasi mengumumkan laba, investornya maksudnya nggak ada ekuitas. Ketika si investinya itu mengumumkan labanya, ya, misalkan tadi laba mengakui bagian laba sesuai dengan misalkan proporsi kepemilikan saham investornya adalah 40%. Tadi labanya investi 100 juta. Jadi kita akan mengakui bagian labanya adalah 40% kali 100 juta. Jadi kita akui 40 juta sebagai penambah nilai investasi. Jadi nanti jurnalnya nih kalau menggunakan metode ekuitas ya, ketika si investee mengumumkan laba ya, debitnya adalah equity investment, investasinya bertambah, dan kreditnya adalah investment income, diakui sebagai pendapatan investasi. Kalau yang ini tadi yang lebih dari 50%, nanti kalian peroleh di semester 5 saja ya. Ini sekarang contoh dari pencatatannya. Nah, tadi kalau kepemilikan kurang dari 20%, dibagi dua ya, ada yang trading, satu lagi non trading. Kalau yang trading, investasinya dicatat pada tingkat harga fair value di akhir periode, untuk akun unrealized gain atau loss-nya akan diakui sebagai bagian dari net income. Kemudian kalau yang non trading ya, kalau yang non trading
sama ya, dia akan menyesuaikan ke nilai fair value di akhir periode, cuma nanti unrealized gain or loss-nya itu adalah bagian dari OC. Ini contoh transaksi yang pertama untuk yang jenis investasinya trading ya. Misalkan di sini perusahaan pada tanggal 3 November 2019 membeli saham dari 3 perusahaan. Nah, ini contoh untuk yang namanya portofolio ya, portofolio. Jadi si perusahaan beli sahamnya Burberry, beli sahamnya Nestle, dan beli sahamnya St. Regis. Masing-masing dia belinya kurang dari 20%. Jadi ini satu kategori ya, satu kategori trading. Nah, bedanya trading sama non trading itu apa? Kalau trading itu biasanya dia lebih frekuen dalam hal jual beli investasi sahamnya. Jadi dia membeli saham, biasanya dia akan menahan nih, melihat pergerakan harga sahamnya. Ketika harga sahamnya naik, langsung dia jual. Nah, dia beli lagi tuh saham perusahaan lain gitu ya. Nah, nanti begitu sahamnya naik, nilai harga sahamnya naik, dia jual lagi. Ya. Jadi untuk frekuensi jual beli sahamnya itu lebih sering daripada yang sifatnya non trading. Lanjut ke contoh ini. Ini total biaya perolehannya ketika beli 3 saham perusahaan, ini totalnya adalah 718.550. Maka perolehannya sesuai dengan harga perolehan, yaitu equity investment debit ya, sebagai bagian dari aset ya. Kreditnya kas senilai 718.550. Kemudian di bulan berikutnya, di bulan Desember tanggal 6, perusahaan menerima dividen dari sahamnya Nestle. Di sini dividennya dividen kas ya, dividen kas senilai 4.200, ini yang diterima oleh Republik. Tadi ketika kita, maka penerimaan kas dividen akan dicatat sebagai dividen revenue. Jadi DP-nya 1.200, kemudian si kreditnya akan diambil nilai investasinya ke nilai fair value. Kita lihat di sini nilai carrying value atau nilai buku dari investasinya totalnya adalah 718.550. Sedangkan fair value-nya keseluruhan adalah 683.000. Nah, ini karena tadi portofolio, maka kita hitungnya keseluruhan ya, tidak satu per satu sahamnya Burberry sendiri, Nestle sendiri, St. Regis sendiri, tapi jadiin satu. Di sini ya perhitungan totalnya menghasilkan unrealized loss ya, ini loss nih 35.550. Belum ada saldo fair value adjustment sebelumnya. Jadi yang 35.550 ini yang kita jurnal seluruhnya. Karena loss berarti unrealized gain or loss-nya debit ya. Nanti kreditnya adalah fair value adjustment senilai 35.550. Nah, ini jurnal di tanggal 31 Desember 2019 ya. 35.550 yang nanti akan berguna untuk penyesuaian fair value di tahun 2020 akhir ya. Nah, ini ada transaksi selanjutnya di bulan Januari 2020. Perusahaan menjual sahamnya Burberry. Tadi harga perolehannya adalah nih, harga perolehan dari Burberry-nya adalah 259.700 ya. 259.700. Ini laku dijual 287.220. Ya, kita akan menghitung gain atau loss-nya itu selisih dari kas yang diterima dibandingkan dengan harga perolehan sahamnya. Nah, di sini kas yang diterima lebih besar daripada harga perolehan saham, maka kita akan mengakui adanya gain on sale of investment senilai 27.550. Untuk akun fair value adjustment di sini yang melekat di Burberry ya, ini tidak serta-merta langsung kita hapuskan ya, tidak langsung kita hapuskan 15.300 itu tidak.
Tapi nanti ikut di penyesuaian di tanggal 31 Desember 2020. Jadi ketika penjualan kita hanya menjurnal ini saja ya, penerimaan kas, di investment ya, nilai selisihnya yaitu 27.520. Di bulan berikutnya lagi, ini di bulan Februari 2020, perusahaan membeli sahamnya Continental Trucking. Tadi melepas sahamnya Burberry, lalu beli sahamnya Continental Trucking. Total harga perolehannya untuk sahamnya ya, untuk sahamnya itu dia membeli 20.000 lembar, harga per lembarnya adalah 12,75 euro. Sehingga total harga beli sahamnya adalah 255.000. Ditambah dengan komisi untuk pialangnya adalah 1.850. Tadi kalau ada pembayaran komisi broker atau pialang, ini akan kita pisahkan sendiri ke akun commission expense. Jadi nanti jurnal di tanggal 10 Februari 2020, yang pertama kita akan mencatat adanya equity investment senilai 255.000. Lalu kita akan jurnal commission expense 1.850. Kemudian sisi kreditnya kita akan mengeluarkan kas senilai total ya, totalnya yaitu 255.000 ditambah 1.850. Itu jurnal di tanggal 10 Februari 2020. Kemudian nih di akhir tahun ya, di akhir tahun di 31 Desember 2020 kita akan menyesuaikan ke nilai fair value lagi ya. Kita akan membandingkan carrying value dibandingkan dengan fair value untuk seluruh investasinya. Total carrying value-nya adalah 713.800 Kemudian fair value yang di jurnal bukan yang ini ya, bukan yang total unrealized periode value adjustment kredit senilai 35.550. Jadi yang kita jurnal nanti ya, berarti kita hitung dulu ya di sini ya, minus 35.550 ditambah berapa agar menjadi 66.100. Jadi yang berapa tadi penambahannya berarti 66.100 ditambah 35.550. Sehingga total 101.650 inilah yang akan kita jurnal. Jadi fair value adjustment debit 101.650, kreditnya unrealized gain or loss senilai 101.650. Nanti saldo fair value adjustment yang kita bawa ke penyesuaian di tahun 2021 adalah yang ini ya, yang 66.100 yang akan kita bawa untuk penyesuaian di akhir tahun berikutnya. Itu contoh untuk yang transaksi trading. Berikutnya untuk yang transaksi investasi yang sifatnya non trading. Tadi kalau yang non trading itu frekuensi dari jual belinya relatif lebih sedikit ya, relatif lebih sedikit daripada trading. Dan biasanya kalau yang non trading ini perusahaan itu beli saham dan klasifikasi ke non trading karena adanya hubungan tertentu antara investor dan investee. Misalkan si investee ini mensyaratkan nih, dia mau jadi distributornya si investor, asalkan si investornya ini beli sahamnya investee. Jadi ada pembelian saham ini karena adanya hubungan tertentu. Itu biasanya yang non trading. Jadi karena untuk menjaga hubungan tertentu tersebut, maka tidak serta-merta investor ini akan menjual sahamnya investee kembali ke pasar. Nah, contoh untuk transaksi yang non trading,
Tanggal 10 Desember 2019 nih perusahaan membeli sahamnya Hawthorne. Ini bacanya apa ya? Investi 1000 lembar senilai 20.075 euro per lembar. Total biayanya berarti 20.750 euro. Investasi ini menunjukkan kepemilikan kurang dari 20%. Berarti dicatat pada tingkat harga fair value. Dan di sini untuk yang non tradingnya itu biasanya karena hubungan tertentu ini ya. Nah, jadi di kalimat berikutnya nih kuncinya nih. Ya. Si investi ini adalah distributornya si Republik, si investor. Ya. Dan menurut peraturan undang-undang nih, peraturan undang-undang yang di sana itu mewajibkan bahwa si investor ini harus memiliki tingkat kepemilikan saham tertentu ya, tingkat kepemilikan saham tertentu untuk si distributornya gitu. Maka mau nggak mau si Republik ini harus beli sahamnya si investi. Nah, dia beli kepemilikan kurang dari 20% dengan nilai totalnya adalah 20.750. Republik atau investornya ini mencatat investasinya pada tingkat harga fair value. Maka nanti yang di jurnal di tanggal 20 Desember ya debitnya adalah equity investment 20.750, kreditnya kas 20.750. Kemudian di tanggal 27 Desember si investornya, si Republik menerima kas dividen senilai 450 euro dari si investi ya. Maka penerima, karena ini mencatatnya menggunakan metode fair value, berarti penerimaan dari kas dividen akan kita catat sebagai dividen revenue ya. Jadi kasnya 450, kreditnya adalah dividen revenue 450. Selanjutnya untuk penyesuaian di akhir periode ya, penyesuaian di akhir periode. Carrying value atau nilai bukunya tadi 20.750. Kemudian di sini fair value di akhir tahun 2019 menunjukkan 24.000. Jadi ada unrealized gain ya sebesar 3.250. Belum ada fair value adjustment sebelumnya. Dan karena ini sifatnya, kalau tadi kan yang contoh trading itu kan dia beli investasi di 3 perusahaan berbeda ya, dan investasinya jenisnya sama, jadi kita klasifikasikan sebagai portofolio ya, kita kelompok sebagai portofolio. Kalau ini hanya di 1 perusahaan, jadi ini adalah single investment ya. Kalau single investment ya, untuk yang single investment, dan ini biasanya itu ya sifat kekhususan untuk yang investasi yang sifatnya non trading ya, karena kita tadi membeli sahamnya investi karena adanya hubungan tertentu ya. Jadi di sini kita hanya membeli sahamnya si Hawthorne saja. Nah, kalau ini single investment ya, single investment dan non trading, maka kita akan mencatat penyesuaian di akhir periode itu bukan ke akun fair value adjustment, tapi langsung ke akun investasi yang bersangkutan. Nah, jadi dan ini di sini menunjukkan kenaikan nilai investasi, ada unrealized gain, maka debitnya adalah equity investment ya. Jadi investasinya bertambah dan sisi kreditnya kita catat sebagai unrealized holding gain or loss ekuitas 3.250. Jadi di sini kita memakai langsung akun investasi yang bersangkutan karena yang disebutkan di paragraf yang di bawah. Karena untuk klasifikasi non trading itu yang teraplikasi ke investasi adalah investment by investment basis, artinya yang single investment, bukan yang portofolio. Jadi kalau yang non trading kita itu mencatatnya itu sendiri-sendiri per perusahaannya ya. Jadi kita catatnya sebagai single investment. Ya. Dan penyesuaian per fair value makanya langsung ke akun equity investment yang bersangkutan, bukan ke fair value adjustment. Ini penyajiannya di neraca ya, penyajian di neraca dan comprehensive income.
Jadi ada saldo equity investment sesuai dengan nilai fair value-nya ya 24.000. Lalu yang masuk di ekuitas itu yang akibat OCI tadi 3.250. Ini dividen revenue yang tadi diperoleh 450. Nah, kemudian saya nanya nih, kalau yang diberikan itu bukan cash dividend, tapi share dividend. Apa yang dicatat oleh investor? Ada yang mau jawab? Gimana tuh? Kalau ya, dapat share, iya, ada nggak investment lagi dong, Bu? Dapat share investment lagi. Kreditnya apa? Adalah kreditnya. Kan tadi dividen kan, Bu? Dividen, tapi cash dividen ya, bukan tapi share dividen, bukan cash dividen. Apa yang dicatat oleh investor? Kalau tadi yang cash dividen kita mencatatnya debitnya cash, kreditnya adalah dividen revenue. Kalau share dividen, investor nyatetnya apa? Bukan share dividen pada dividen revenue ya, Bu? Bukan. Bukan. Debit share dividen itu yang nyatet adalah si penerbit saham ya. Iya, Gitu, maksudnya share investment ding, Bu, equity investment. Equity investment, kreditnya apa? Dividen revenue ya? Nggak tahu ding, Bu. Kalau yang share dividen, maka ya udah kita nggak nyatet apa-apa, sebagai investor kita nggak mencatat apa-apa ya. Nanti kita tinggal menyesuaikan aja ya, menyesuaikan ke menyesuaikan ke nilai harga pasar ya, penyesuaian ke harga pasarnya saja, penyesuaian ke harga pasar. Dan kalau ada pemberian cash dividen, berarti nanti cash dividennya berarti pastinya dapatnya akan lebih besar daripada yang periode sebelumnya. Jadi kalau yang cash dividen kita jurnalnya cash pada dividen revenue. Kalau yang share dividen tidak usah di jurnal untuk sisi investor. Ya. Kalau investi tetap menjurnal ya, si investi tetap menjurnal. Investi itu berarti yang ketika kita belajar chapter corporation, chapter ekuitas. Ya. Nah itu bedanya ya, hati-hati nanti yang diberikan kepada investor itu dalam bentuk apa? Apakah cash dividen atau share dividen? Ya. Ya, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini di tahun berikutnya ya, di tahun berikutnya, bukan di tahun berikutnya, ini di hampir akhir tahun ya, di hampir akhir tahun ini di tanggal 20 Desember 2020, perusahaan menjual seluruh sahamnya Investi. Jadi seluruh sahamnya Investi. Mungkin karena sudah nggak jadi distributornya atau dia pindah lokasi. Jadi dia tidak perlu tunduk ke hukum negara bagian ya, kalau yang kayaknya yang basisnya di Amerika itu ya. Jadi nggak perlu tunduk ke negara bagian, jadi dia tidak perlu memiliki sahamnya Investi. Lalu kemudian dijual. Nah, ketika penjualan kita tidak langsung menghitung ya, kita tidak langsung menghitung selisih antara kas yang diterima dengan carrying value, tidak. Tapi kita akan menyesuaikan dulu nilai investi ke nilai fair value-nya. Ya. Jadi kita sesuaikan dulu. Harga jual investasi pada tanggal penjualan itu menunjukkan nilai fair value pada saat tanggal penjualan. Karena tadi di sini ya, nilai investasi sebelumnya 24.000 ya. Ya, nilai sebelumnya di akhir tahun sebelumnya itu 24.000. Kemudian di tanggal 20 Desember 2020 itu saham yang tadi nilainya itu 24.000 di akhir tahun itu terjualnya di harga 22.500. Maka kita asumsikan bahwa harga jual yang 22.500 ini adalah fair value tanggal 20 Desember 2020. Nah, langkah pertama kita akan menyesuaikan dulu, akan mengadjust ya carrying value ke nilai fair value-nya. Nah, carrying value di tahun sebelumnya karena tadi ini yang single investment langsung ke akun equity investment, maka nilai inilah yang nanti akan kita sesuaikan ya. Jadi nilainya 24.000, kemudian ternyata waktu dijual turun di nilainya ya, jadi 22.500. Ya. Ini berarti selisihnya ada penurunan unrealized holding loss ya. Nah, ini akan kita catat
Debitnya unrealized holding gain or loss ya, debit. Kreditnya adalah equity investment. Ya, jadi kita akan menyesuaikan dulu nilai equity investment sesuai dengan harga pasar saat penjualan. Ya. Jadi kredit equity investment 1.500. Dengan adanya jurnal ini ya, maka nilai fair value dari equity investment di tanggal 20 Desember 2020 adalah 22.500. Kemudian pas penjualannya akan kita jurnal. Debitnya kas, kita menerima kas dari penjualan yaitu 22.500. Kreditnya adalah equity investment 22.500. Ya, jadi nggak ada gain on sale of investment atau loss on sale of investment. Tidak ada ya untuk yang equity investment jenis non trading. Nah, itu perbedaan trading dan non trading. Selanjutnya ini yang investasi, di mana kepemilikan sahamnya antara 20% sampai dengan 50% atau yang memiliki pengaruh signifikan. Pencatatan menggunakan metode ekuitas. Perbedaannya dengan yang metode fair value itu ketika dividen ya, ketika kas dividen maka akan dicatat sebagai pengurang nilai investasi ya. Kemudian ketika si investi mengumumkan laba, kalau menggunakan metode ekuitas maka si investor harus mengakui secara proporsional laba dari investasi tersebut ya. Ini perbandingan jurnalnya. Yang kiri itu kalau menggunakan fair value method ya, metode fair value. Kalau yang kanan menggunakan metode ekuitas. Ketika perolehan nanti jurnalnya sama ya, debitnya equity investment, kreditnya kas. Nih, jadi ketika perolehan jurnalnya sama. Kemudian yang berikutnya di akhir tahun ketika perusahaan investi mengumumkan laba senilai 200.000. Misalkan kepemilikan saham kita adalah 20%. Ya. Kalau misalkan kita menggunakan yang fair value, maka tidak ada jurnal. Kalau menggunakan metode ekuitas, kita akan akui 20% kalikan 200.000 sebesar 40.000 akan kita catat sebagai penambah nilai investasi ya, karena net income. Kalau ini net loss ya, kalau net loss berarti dibalik ya. Kalau net loss berarti dibalik. Debitnya adalah investment loss, kreditnya adalah equity investment ya. Kemudian penyesuaian ke harga wajar atau harga pasar di akhir tahun 2019. Kalau dengan fair value method, ini tadi asumsi untuk yang kiri itu yang trading ya. Jadi kita akan catat nih kalau ternyata nilainya itu naik ya, nilai harga pasarnya naik. Maka akan kita jurnal fair value adjustment, kreditnya unrealized holding gain or loss income. Ini yang menunjukkan trading. Kalau menggunakan metode ekuitas, kita tidak melakukan pencatatan apapun atas, jadi kita tidak menyesuaikan nilai investasi ke harga wajarnya. Kemudian pengumuman kas dividen lagi di tahun berikutnya. Ya. Menggunakan metode fair value, ini akan diakui sebagai dividen revenue. Kemudian kalau menggunakan metode ekuitas akan diakui sebagai pengurang nilai investasi. Mengapa di sini kok kita menerima kas ya, tapi kok di sini malah justru investasinya berkurang? Karena kalau menggunakan metode ekuitas ini seolah-olah kita itu dianggap sebagai bagian dari pemilik ya, dianggap sebagai bagian dari pemilik atau investi. Kalau si investi ini mengumumkan dan membagikan labanya, debitnya apa? Sisi debitnya adalah return earning. Jadi penghasilannya itu berkurang gitu ya. Ya, jadi return earning-nya berkurang. Maka kita seolah-olah sebagai pemilik maka ikut mengurangi juga kekayaan kita. Nah, jadi kita mengkredit equity investment. Kemudian nih di tahun 2020 investi mengumumkan adanya kerugian. Nah, kalau adanya kerugian kita membalik jurnal yang ini ya. Jadi debitnya adalah investment loss, kreditnya adalah equity investment sesuai proporsi kepemilikan. Net loss-nya 50.000, kepemilikan kita 20%. Jadi yang akan kita catat di sini adalah 10.000.
Kemudian penyesuaian ke nilai fair value di akhir periode tahun 2020. Ya, sisi apa kalau ini nilainya turun ya, nilainya turun, maka dengan perhitungan fair value adjustment periode sebelumnya ya, kita akan menjurnal debitnya adalah unrealized holding gain or loss ya ke income statement, kemudian kreditnya adalah fair value adjustment. Untuk yang menggunakan metode ekuitas ya tidak ada penjurnalan apapun. Nah, ini perbedaannya secara komprehensif. Kemudian kepemilikan di atas 50%. Ini ada apa yang namanya controlling interest. Ya, controlling interest itu artinya dia mengendalikan ya, kepemilikannya itu mengendalikan. Ya. Bukan bunga yang bisa dikendalikan ya, tapi ini interest itu lebih kepemilikan. Jadi kepemilikan kita itu kalau kepemilikan kita lebih dari 50%, maka kita akan mengendalikan perusahaan investasi. Untuk yang investor atau yang interest yang punya controlling interest itu akan dianggap sebagai parent ya, perusahaan induk, dan investinya ya, akan dicatat sebagai subsidiary atau perusahaan anak. Perusahaan anak dia memiliki laporan keuangannya sendiri ya. Investor juga punya laporan keuangannya sendiri. Tapi nanti si investor atau si parent ini perlu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi akan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ini yang menggabungkan laporan keuangannya subsidiary dan laporan keuangan perusahaan induk. Ini kalau mau lihat ya, contoh yang consolidated financial statement, kalian bisa lihat tuh ya untuk yang di sini yang Pertamina. Pertamina tuh anak perusahaannya subsidiary-nya banyak. Nah, kalian lihat yang di consolidated financial statement-nya. Nah, itu bentuknya seperti apa sih gitu ya laporan konsolidasinya. Kalau membuatnya menyusunnya itu nanti ketika kalian belajar advance accounting, kalian akan menyusun yang namanya working paper atau worksheet lagi ya. Akan menyusun kertas kerja ya, kertas kerja konsolidasi. Nah, itu akan menyusun yang nanti ada yang namanya elimination and adjustment. Nah, kalau ini nice to know aja ya, sampai di sini aja ya. Ya, nanti insya Allah kalian ketemu ini di semester berikutnya. Ya, sebelum ke impairment, sebelum masuk ke impairment, ini di Bintaro lagi azan, saya hentikan dulu sebentar ya. Siap, Bu. Siap, siap. Itu nggak bisa tuh. Itu udah gitu orangnya visual agak susah lagi. Dia melihat dunia yang sudah ditunjuk langsung. Ngajar. Udah ngajar. Kamu mau diajar ya?
Bisa lah. Ya, kita lanjutkan ke impairment ya, atau penurunan nilai. Ya. Nilai untuk yang impairment ini sebenarnya nggak beda jauh ketika kalian melakukan impairment untuk aset tetap. Tapi ini lebih sedikit ya, lebih sederhana. Masih ingat ya, nanti kalau ada impairment berarti akan ada impairment loss. Kemudian kalau misalkan nilainya itu terapresiasi, ya nilainya terapresiasi berarti akan ada recovery ya, recovery of impairment loss ya. Masih ingat yang itu ya. Nah, untuk yang impairment ya, untuk yang impairment kalau nanti akun impairment loss-nya akan kita catat sebagai bagian dari net income ya, akan kita catat sebagai bagian dari net income. Ya, jadi diakunya sebagai rugi yang terrealisasi ya, impairment loss itu ya. Dan itu masuk bagian dari net income ya. Langsung masuk ke contoh saja. Yang pertama untuk investasi ya, untuk investasi yang diukur atau dicatat at amortized cost. Jadi yang held for collection ya, yang held for collection. Kalau yang held for collection ini yang impairment ini penting ya, karena kalau investasi dicatat pada amortized cost itu kan nilainya tuh relatif stabil ya, relatif tetap tergantung carrying value-nya ya, tergantung nilai bukunya dan amortisasi. Nah, tidak akan melihat nilai dari pasar itu sebetulnya gimana sih, apakah nilai investasinya itu naik atau nilai investasinya itu turun gitu. Maka ini penting kalau untuk yang investasi yang jenisnya atau dicatatnya at amortized cost. Nah, contoh di sini misalkan di tanggal 31 Desember 2018 ya, Mehu ya, memiliki debt investment di Bau Group dengan membeli obligasi senilai 200.000 ya, bunganya 10%. Ini bunga nominalnya 10% ya. Bunganya ini dibayar di tiap akhir periode. Bunganya annual berarti bunganya bayarnya tahun 10% ya. Tingkat bunga nominal sampai dengan tingkat bunga efektif. Nilai ya, at par atau lagi ini at nominal. Maka nilai investasi yang tercatat itu di buku selalu ini ya, selalu 200.000 tidak berubah ya, tidak berubah selama 4 tahun ya. Selama 4 tahun ini tidak berubah ya. Maka kita perlu nih melihat nih apakah untuk menilai ya, nilai investasi kita ini turun nggak sih ya dengan melakukan impairment test ya. Yang dilakukan pertama untuk impairment test ya, kita akan membandingkan kontraktual cash flow. Kontraktual cash flow ini yang diperoleh dari pembayaran bunga ya. Untuk yang tahun 2019 sampai dengan 2002 ya. Untuk yang 2019 sampai 2021 dulu, ini adalah pembayaran bunga ya. Bunga yang dibayarkan di sini adalah bunga nominalnya 10% dikalikan dengan nilai nominal atau nilai jatuh temponya adalah 200.000. Sehingga nilai kontraktual cash flow-nya adalah 20.000. Jadi yang ini berasal dari pembayaran atau penerimaan bunga ya, kita sebagai investor dari penerimaan bunga. Kemudian yang di baris tahun 2022 ini adalah penerimaan bunga dan pelunasan. Ya, jadi pelunasan dari penerimaan pelunasan obligasi kan 200.000 ditambah bunganya 20% ya, dapat 220.000. Kemudian kita bandingkan dengan expected cash flow ya. Ini nilai berapa sih gitu. Nah, yang diharapkan tuh ternyata misalkan nih kita tuh harga pasarnya itu ini harusnya nih bunganya nggak segitu gitu ya, harusnya bunganya bisa nggak segitu, maka expected atau cash flow yang kita harapkan itu sebenarnya hanya 16.000. Nah, untuk nilai ini biasanya kita peroleh dari bagian analis kredit ya, bagian analis kredit atau bagian rating gitu ya. Ini kira-kira nilainya gimana gitu ya. Nah, di sini expected cash flow-nya adalah 16.000. Ya, expected cash flow untuk penerimaan bunga. Kalau yang pelunasan ini pasti ekspektasi kita sama ya,
sama dengan nilai nominalnya yaitu 200.000. Nah, kemudian ya, langkah berikutnya kita akan membandingkan antara nilai investasi yang tercatat, adalah ya jadi nilai present value dari expected cash flow-nya. Untuk present value dari expected cash flow-nya, yang pertama kita akan hitung present value dari nilai nominal obligasi yaitu 200.000. Ini expected-nya kan sama ya, 200.000 untuk nilai nominalnya. Dengan N-nya adalah 4 tahun, tingkat bunga efektifnya adalah 10%. Sehingga kita peroleh ya present value dari nilai nominalnya adalah 136.602. Kemudian kita akan menghitung present value dari anuitas bunga dari yang expected ya. Jadi ini kan 16.000 yang expected ya. Kita hitung dengan present value anuitas. Ya, jadi 16.000 kita kalikan present value interest annuity dengan N-nya 4 dan bunga efektifnya adalah 10%. Dapat 3,16986. Total dari present value yang expected cash flow ini, total present value-nya adalah 187.320. Karena nilai tercatat, ya nilai tercatat atau nilai buku atau carrying value itu 200.000 ya, maka ini lebih present value. Karena nilai lebih rendah, ya, lebih rendah nih, fair value lebih rendah daripada nilai buku, maka mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan nilai atau impairment loss. Untuk penurunan nilai akan kita catat, ya, loss on impairment atau impairment loss debit, dan nanti masuknya bagian dari other expense, ya, one for impairment untuk penurunan investasi utang. Ya. Allowance impair debt investment. Penyisihan untuk penurunan nilai investment. Ini seperti akun allowance for doubtful account, ya. Berikutnya
Ya, maaf ya, tadi terputus. Nggak tahu ini tiba-tiba kok jaringannya yang ini terputus. Sudah bisa didengarkan lagi? Aman, Bu. Bisa, Ya. Bu. Oke, bisa. Ini tinggal sedikit lagi sih ya, tinggal sedikit lagi. Tadi sampai impairment ya. Impairmentnya sampai mana nih? Tadi kayaknya saya bunyi ping itu. Nah, saya ulang lagi aja, jadi yang impairment ya. Jadi yang kalau yang impairment atau penurunan nilai dari investasi itu perlu kita lakukan ya, perlu kita lakukan untuk untuk menyesuaikan sih sebenarnya nilai sebenarnya itu dari investasi kita itu berapa, lebih ke sebenarnya akhirnya mau nggak mau tetap disesuaikan ke nilai fair value gitu ya. Nah, contoh yang pertama tadi untuk yang investasi yang dicatat pada held for collection ya, held for collection atau amortized cost. Kalau yang investasi jenis ini pasti penting ya untuk penyesuaian penyesuaian atau menghitung mengalami penurunan nilai atau tidak ya. Contoh yang di slide ini tanggal 31 Desember Mehu memiliki debt investment dari Bau Group ya, membeli obligasinya Bau Group pada tingkat harga par value atau nominal nilainya adalah 200.000 yuan, di mana tingkat bunga nominalnya 10%, dibayar secara tahunan ya, pada tingkat bunga efektif adalah 10%. Ya. Kemudian di akhir ini kita perlu menyesuaikan untuk tes ya. Jadi dites dulu nih, apakah mengalami penurunan atau tidak. Kalau nanti tidak mengalami penurunan, jadi kita nggak perlu jurnal impairment loss ya. Tapi ini hanya tes saja. Untuk pengetesannya kita akan memperhitungkan ya, akan kita membandingkan apakah nanti yang kontraktual cash flow dengan expected cash flow-nya seperti apa. Nah, di sini tadi sudah sampai sini belum? Sudah, Bu. Sudah. Berarti, nah ini ya. Yang ini udah? Belum. Recovery, ya. Kalau tadi penurunannya ya, jadi kalau yang penurunannya itu nilai tercatatnya 200.000, ini yang tercatat di buku perusahaan ya. Akan kita bandingkan dengan perhitungan present value. Perhitungan present value-nya adalah yang dari kolom expected cash flow. Ya. Di sini untuk yang expected cash flow ya, expected cash flow dari pelunasan tetap 200.000, tapi expected cash flow dari penerimaan bunga itu hanya 16.000 ya. Lebih kecil daripada kontraktual cash flow-nya. Kalau kontraktual cash flow nih yang berdasarkan bunga nominalnya ya, 10% kalikan 200.000. Tapi perhitungan present value berasal dari yang kolom ini ya. Jadi kita hitung present value dari nilai nominal obligasinya ya, dan present value dari expected cash flow dari nilai bunga yang diharapkan diterima gitu. Ternyata present value-nya ketemunya lebih kecil daripada nilai bukunya, berarti investasinya itu mengalami impairment loss. Nanti jurnalnya ya, debitnya adalah impairment loss, kreditnya ke akun allowance for impaired debt investment. Untuk yang impairment loss ini bagian dari net income yang akan kita catat di other expense. Kemudian kalau yang allowance ini seperti allowance for doubtful account ya. Berikutnya kalau ternyata ini ya subsequently, berarti selanjutnya itu ternyata nilai dari impairment loss-nya itu nilainya loss-nya itu berkurang atau mengalami recovery ya, atau mengalami recovery nilai. Nah, kalau mengalami recovery ini sama seperti di jurnal impairment aset itu ya. Jadi ada dibalik ya. Jurnal yang ini tadi akan kita balik kalau ternyata impairment-nya itu berkurang ya. Jadi nanti debitnya adalah allowance for impaired debt investment, kreditnya ke akun recovery of impairment loss ya. Dan nih untuk ini tadi kan impairment loss-nya totalnya 12.680 ya. Nah, nanti ketika ada recovery, ini jurnalnya tidak boleh melebihi nilai carrying value. Nilai carrying value dari investasi yang ini tadi adalah 200.000 ya. Karena nilai nominalnya selalu tetap ya, nilai nominal, nilai carrying value-nya selalu tetap karena dicatat pada tingkat harga par.
Jadi yang di neraca itu investasinya akan selalu 200.000 gitu ya. Nah, nanti ketika ada recovery itu tidak boleh lebih dari ini ya, tidak boleh lebih dari 12.680. Kalau lebih berarti nanti nilai investasinya akan lebih besar daripada 200.000, itu nggak boleh. Jadi nanti kalau ada recovery ini maksimal angkanya juga harus gini, harus 12.680. Ya. Itu untuk yang held for collection. Ya. Selanjutnya untuk yang held for collection and selling. Ya. Untuk yang transaksi investasi yang HFCS, ini sebenarnya ketika di akhir periode selalu disesuaikan ke nilai fair value. Terus kenapa harus di tes impairment lagi gitu ya. Nah, ini untuk melihat apakah penurunannya itu memang benar ya karena tingkat bunga atau karena risiko kredit. Nah, itu akan berbeda perlakuannya. Contoh transaksi di sini ya, perusahaan membeli investasi tanggal 1 Juli 2019 senilai 1 juta ya pada tingkat harga face value, nilai harga nominalnya yang memiliki bunga nominal 7% dan akan jatuh tempo di 1 Juli 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai fair value-nya itu turun ke 960.000. Ketika kita menjurnal HFCS di minggu lalu, maka kita akan jurnal seperti ini ya. Debitnya unrealized holding gain or loss ke ekuitas, kreditnya ke fair value adjustment sebesar penurunannya yaitu 40.000. Nah, ini ternyata tidak serta-merta seperti ini ya, tidak serta-merta seluruhnya itu akan dicatat sebagai unrealized holding gain or loss ke ekuitas 40.000. Tapi kita harus lihat dulu penyebabnya. Nah, ternyata ya penyebabnya itu dari yang penurunan 40.000 itu ya, penurunan yang 10.000 itu disebabkan karena perubahan tingkat bunga pasar. Kemudian yang kedua, yang 30.000 ini karena penurunannya itu memang karena risiko dari kreditnya ya, risiko kredit. Nah, untuk yang penurunan akibat perubahan bunga pasar, ini yang akan kita catat ke fair value adjustment. Tapi kalau untuk yang penyebab kedua, ini yang akan kita catat sebagai impairment loss. Jadi tergantung faktor penurunannya itu karena apa. Sehingga nanti akan kita jurnal ya. Yang pertama, kita akan akui impairment loss senilai 30.000. Ini yang akibat dari penurunan risiko karena risiko kredit ya. Kemudian yang diakui sebagai unrealized holding gain or loss itu yang akibat perubahan tingkat bunga pasar. Nah, ini yang 10.000. Sisi kreditnya, yang allowance ini adalah pasangan dari impairment loss. Kemudian yang fair value adjustment ini adalah pasangan atau kontra akun dari unrealized holding gain or loss. Yang masuk ke OCI adalah yang ini ya, yang unrealized holding gain or loss. Kalau yang loss or impairment atau impairment loss ini masuk ke net income. Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi kalau disebutkan faktor penurunannya ini karena dua hal ini, kita harus pecah jurnalnya seperti ini ya. Kalau tidak ada keterangan kita akan jurnal seperti jurnal yang minggu lalu, yang seperti ini, yang seperti biasa ya. Jadi semuanya ke unrealized holding gain or loss. Kalau ada keterangan, nah baru kita lihat faktor penurunannya karena apa. Kemudian di awal tahun berikutnya ternyata investasi yang HFCS tadi dijual ya. Dijual senilai 960.000. Maka kas yang kita terima adalah 960.000. Lalu yang berikutnya kita harus menghapuskan akun allowance. Ini akun allowance of impaired debt investment akan kita hapuskan. Kemudian akun debt investment akan kita hapuskan senilai nilai carrying value-nya ya, nilai carrying value atau nilai bukunya 1 juta. Baru berikutnya selisihnya akan kita akui sebagai loss on sale of debt investment senilai 10.000. Jadi ini akan kita hapuskan. Kemudian kita juga akan menghapuskan akun fair value adjustment ke akun
OC ya. Jadi fair value adjustment-nya akan kita hapuskan nih. Tadi kan kredit ya. Jadi akan kita balik, kreditnya adalah OC. Ini kalau penghapusan atau penjualannya. Kemudian kalau yang di slide berikutnya ini, misalkan nggak dijual nih ya, misalkan tidak dijual, tapi ternyata nilai dari investasinya itu turun, bukan turun ya, loss-nya turun ya, nilai loss on impairment-nya itu turun ya, turun 15.000. Kalau turun 15.000 berarti ada recovery ya, ada recovery. Maka debitnya akan kita catat sebagai allowance for impaired debt investment, kreditnya adalah recovery of impairment loss senilai 15.000. Sampai di sini saja untuk yang recycling, transfer between categories, dan derivatif kalian abaikan saja ya. Kalau nanti muncul di soal berarti bonus buat kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Untuk yang bentar, Bu. Untuk tadi yang pertama, Bu, impairment yang pertama yang collection itu kan dia pakainya terbitnya di nilai nominal ya, Bu ya? Terbitnya di nilai nominal, iya. Itu kalau seandainya dia bukan nilai nominal, berarti seandainya diskon atau premium, berarti recorded investment-nya itu carrying amount ya, Bu? Iya, carrying amount-nya. Jadi nilai bukunya tuh berarti carrying value ya. Kalau kita bikin tabel amortisasi berarti yang paling kanan itu yang akan kita catat. Oh, siap. Terus satu lagi, Bu, yang terkait yang atas tadi yang dividen itu, yang dia pembagian dividen pengumumannya, Bu ya? Dia kalau dia dividen bagian tadi, dividen ya. Yang share dividen. Nah, itu kan tidak perlu dicatat ya, Bu. Itu untuk semua jenis share dividen. Iya, tidak perlu dicatat. Untuk semua jenis equity investment ya, Bu? Kalau ada ya. Iya, kalau si investee mengumumkan adanya share dividen, kalau investornya kan jurnal itu ya, debitnya share dividen atau return earning, kreditnya adalah share distributable, itu kan ya. Dari si investee, ya, kita kan sebenarnya hanya menerima lembaran saja gitu kan ya, maksudnya hanya menerima saham saja, tidak ada kas yang kita terima gitu kan ya, tidak ada kas yang kita terima. Nanti efek ke lembaran sahamnya itu akhirnya ke efek di ketika nanti ada dividen di periode berikutnya. Nah, makanya ketika penerimaan share dividen ya, si investor ini tidak menjurnal apapun, tapi biasanya dia bikin semacam memo terkait investasinya, itu berarti ada penambahan lembar saham yang dia punyai, seperti itu. Oh, baik, Bu. Satu lagi, Bu, terkait yang properti dividen ya, Bu. Kan waktu di materi sebelumnya itu kan ada properti dividen ya, Bu. Nah, itu kan dia untuk yang held for call, untuk yang trading kalau nggak salah ya, Bu, itu untuk yang trading. Kan saat diumumkan itu dia ke fair value-in dulu, Bu. Maksudnya disesuaikan dulu apakah nanti kalau ada liquidating lagi itu seperti itu juga ya, Bu? Properti dividen, Bu, maaf. Berarti ini di transaksi saham ya, transaksi saham, tapi yang kita berikan sebagai dividen adalah properti gitu ya. Properti ini bisa macam-macam ya, bisa aset non kas gitu. Investasi itu salah satu jenis aset non kas gitu ya. Ketika kita akan memberikan properti dividen, itu memang harus kita sesuaikan dulu ke nilai fair value gitu ya. Entah walaupun itu bukan di akhir tahun gitu, tetap kita harus sesuaikan ke nilai fair value-nya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak tahu nih apakah nanti soalnya kalau soalnya nyampur gitu ya. Jadi soalnya itu misalkan yang investasi gitu ya. Jadi soalnya satu nanti dia menjurnal dari sisi investor, menjurnal dari sisi investing. Tapi kayaknya enggak ya, kayaknya soalnya akan terpisah karena masing-masing dosen dapat jatah untuk bikin soal. Gitu. Jadi soalnya pasti terpisah.
Nah, untuk latihannya nanti kalian bisa coba ya. Saya nggak memberikan tugas minggu ini karena Selasa kalian udah ujian, takutnya nanti banyak tersita malah ngerjain tugas. Tapi yang bisa jadi referensi nanti kalian bisa coba ya problem yang di buku itu problem 7 ya, 17.7 berarti ya, 17.7. Nanti saya catat di WA aja deh, saya kasih di WA ya. Dan juga untuk latihan impairment-nya. Kalau yang transfer between kategoris, ya, transfer between kategoris itu reklasifikasi jenis ya. Misalkan yang tadinya trading menjadi non trading gitu ya. Atau kemudian yang tadinya kita tadinya itu cuma punya kepemilikan saham 10%. Kemudian kita nambah lagi nih, beli saham lagi, kepemilikan kita jadi 30%. Nah, otomatis kan berarti dari fair value ke metode ekuitas. Nah, seperti apa gitu ya. Kalau pencatatan yang sekarang sih lebih mudah ya, jadi kita tinggal nambah aja nilai equity-nya, kemudian tidak perlu memperhatikan yang periode-periode lalu. Jadi jurnalnya seperti biasa aja. Kalau yang dulu sih perlu ada penghapusan segala gitu. Ini nanti kalau ada transfer between kategoris atau derivatif, yang derivatif itu yang ada di appendix itu abaikan saja. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin mengingatkan ya. Itu Bu yang pembahasan tugas-tugas. Oh ya, nanti akan saya kirim tadi pagi karena sedang mengerjakan diklat ya. Jadi tadinya mau mengumpulin satu-satu gitu, termasuk soal pretest yang sudah pernah kita kerjakan nanti akan saya kumpulkan jadi satu, akan saya share. Ya. Siap, terima kasih Bu. Ya. Besok siang minta tolong diingatkan kalau saya belum belum membagi ya. Ya. Oke, ya. Selamat menempuh ujian ya. Semoga dilancarkan. Yang penting jaga kesehatan ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau diskusi nggak berhenti sampai di sini ya. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau bisa tanyanya langsung di grup ya, biar teman-teman yang lain bisa ikut baca, bisa ikut belajar gitu ya. Kalau ada soal, kecuali yang ditanyakan masalah pribadi itu baru boleh japri aja. Tapi kalau ada maksudnya materi gitu, materi silahkan kalau menurut saya mending share di grup biar teman-temannya itu ikut belajar. Nah, maksudnya jangan takut dianggap cywar atau sebagainya gitu ya. Anggap justru ini loh memotivasi teman-temannya gitu. Gitu aja sih pesan saya ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, ini saya tutup dulu sesi ini ya sampai ketemu di diskusi di WA grup saja. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore ya. Oke ya, selamat sore. Selamat melanjutkan. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.